Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang ada di sini menerima kunjungan kehormatan dari para sahabat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lebih khusus lagi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI kita, sekaligus Ketua DPP Partai PDIP, Mbak Puan Maharani. Kunjungan ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Dan ini amat sangat kami syukurin dengan penuh rasa kegembiraan hati. Suasana pertemuan yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada yang tertutupin satu sama lain. Bahkan bisa saling memberikan pandangan, koreksi, yang semuanya adalah dimaksudkan untuk saling memperkuat sinergitas yang sudah terjadi agar lebih hebat dan lebih kuat lagi untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kemaslahatan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Jadi dalam hal ini saya dan Mbak Puan tadi mempunyai suatu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024 dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu agar bisa berlangsungnya pemilu itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Kedua partai inilah partai nasionalis. Amat sangat menyadarin hidup matinya perjalanan negeri ini amat ditentukan sejauh mana kekuatan barisan nasionalisme ini untuk tetap bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensinya. Tidak hanya untuk 1-2 kali tahapan pemilu ke depan, tapi jauh daripada itu, sepanjang masa dalam perjalanan kehidupan bangsa yang bernama Republik Indonesia ini. Dua hal ini menjadi konsensus bagi kita. Hal-hal lain barangkali kalau saudara mau tanya yang menyangkut satu dan lain hal di luar daripada apa yang saya utarakan, inilah waktunya Mbak Puan Maharani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, yang telah menyambut kami dari PDI Perjuangan dengan hangat dan sangat kekeluargaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuannya berjalan dengan hangat. Sesudahnya saya disuguhi makanan yang enak sekali. Artinya ini bukan cuman pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bahwa bukan pertemuan yang terakhir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana kemudian menjalin komunikasi dan
sinergi dalam menuju pemilu tahun 2024 sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai Republik Indonesia. Tentu saja kami akan menjajaki sehingga nantinya insya Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini memang bisa berjalan secara konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan. Dan kesepakatan ini atau apa yang kami tadi bicarakan tentu saja semata-mata adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya raya. Artinya kapan kita akan bertanding, kapan akan bersanding, namun semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada Om Surya dan tentu saja seluruh DPP Partai Nasdem yang sudah bisa menerima dengan satu kehangatan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar. Apakah kita buka? Kawan-kawan pasti ada pertanyaan. Silakan. Langsung aja pada Pak Puan. Kalau itu ditanyanya kepada Pak Surya, bukan kepada saya, bukan kepada PDI Perjuangan. Bagaimana pertanyaan jelasnya supaya baik itu apa? Coba ulangin. Pertanyaannya Pak, Partai Nasdem mendukung Ganjar Pranowo, jadi bagaimana? Oh, Rakernas ya, menempatkan posisi ini Mas Ganjar sebagai bakal calon salah satu dari 3 nama itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Ya, apa Mbak Puan nih? Cek rupanya ponakan juga nih. Baiklah, ayo kita lihat perkembangan ke depan itu. Saya katakan dinamis itu artinya mengutip kembali pepatah lama kuno Inggris, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Memang ada respon positif. Bagaimana? Kalau melihat nama dari Pak Ganjar yang diusung di Rakernas ini, tadi pertemuan dengan Bu Puan seperti apa respon dari PDIP? Apakah ini merestui atau mungkin ada nama lain yang mau diusung oleh PDIP? Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. Jadi ada nama baru Pak untuk diusung? Belum. Tetapi saya pasti support. Tapi kalau Pak Bu Puan ini termasuk dalam radar Nasdem nggak untuk kemudian Udah ketemu begini masa nggak masuk dalam radar? Akan ada Rakernas lagi berarti Pak ya? Belum, itulah kita lihat ke depan ya. Tadi Mbak Puan sudah mengatakan kan, ini pertemuan awal, akan ditindaklanjutin, dilihat. Semuanya tetapi satu hal yang kami komit. Semata-mata adalah untuk kepentingan kebangsaan yang lebih baik. Sesuai dengan penugasan Rakernas, Ketua DPR ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya deket lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Baik. Ya. Belum sampai ke arah itu. Ya sabarlah, kita lihat aja.
sampai ke arah situ Anies Puan. Belum. Dinamikanya masih berjalan panjang, hampir kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dinamika yang sangat dinamis tadi seperti Pak Surya Paloh sampaikan pasti masih bisa terjadi. Karena bagaimana menjajaki pemikiran, pandangan, kemudian prinsip-prinsip kehidupan dalam berbangsa dan negara itu tentu saja tidak bisa dilakukan hanya hari ini saja. Masih panjang jalan untuk kita kemudian menentukan siapa, bagaimana, dan apa yang akan kita tuju untuk pasca 2024 Pilpres yang akan datang dan Pileg yang akan datang. Boleh saja kami ini berbeda partai politik, artinya PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Namun kami meyakini bahwa tujuan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem ke depan itu sama, yaitu kami bersepakat pertama untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno, dan yang kedua bagaimana membuat Indonesia, yaitu Indonesia yang raya sejati-jatinya. Bagus. Itu. Kalau nggak ada pesan ya nggak nyampe di sini. Apa pesannya? Ya rahasia. Baiklah kawan-kawan Ya, semuanya. cukup. Ya. Itu ditanyanya ke istana, bukan di sini. Tanyai di istana. Ya, ya. Baiklah kawan-kawan semuanya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Bagus. Foto dulu. Izin, 1, 2. Saja kita saksikan bersama pertemuan antara Ketua Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. Tadi dalam konferensi pers yang disampaikan, Surya Paloh sempat menyampaikan bahwa dalam kunjungan silaturahmi hari ini tidak hanya mengenai atau tidak berbicara mengenai isu-isu kekinian, tetapi juga lebih luas membahas terkait juga strategi kehidupan kebangsaan. Tadi juga disampaikan bahwa suasana pertemuan hari ini dilakukan dengan penuh keterbukaan, mereka saling memberikan pandangan, koreksi, dan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi. Dan tadi juga dikatakan bahwa pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani ini memiliki satu pemikiran dan persamaan, dan dikatakan ini merupakan pertemuan awal yang diharapkan bisa untuk ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Surya Paloh juga tadi menyampaikan bahwa pertemuan ini juga tentunya untuk mempersiapkan dan menyambut 2024 dengan optimisme. Sementara itu dari pihak Puan Maharani sendiri mengatakan bahwa pertemuan ini juga bukan yang terakhir. Pertemuan pertama ini adalah bukan yang terakhir, dalam arti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan dijalin. Dan nantinya dalam pertemuan ini juga tadi dikatakan mereka menjalin komunikasi dan bersinergi menjelang 2024, menjajaki sehingga nantinya bisa bekerja sama dan bisa terbangun berjalan dengan konkret terkait untuk kebersamaan. Dan juga tadi ada banyak hal yang disampaikan dan dibicarakan dalam pertemuan ini, di mana memang tadi pertemuan ini sendiri diadakan di Nasdem Tower sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Puan Maharani tiba di gedung atau di Nasdem Tower
didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga ada Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan juga ada beberapa kader PDI Perjuangan lainnya yang juga datang bersama dengan Puan Maharani. Dan sementara dari pihak Partai Nasdem sendiri, karena kenapa? Saya sekali lagi mengapresiasi semua langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh Pak Sigit. Karena kenapa? Dalam perjalanan ke bangsa ini, Kepolisian Republik Indonesia, hari di kepemimpinan Pak Sigit ini kemudian menetapkan seorang bintang 2 dengan pasal yang sangat maksimal dan pembunuhan berencana. Dan ini bukan hal yang mudah tentunya. Kita tahu beban psikologi dia sebagai apapun, Pak Sigit sebagai Kapolri dan Sambo dan lain-lain itu adalah anak-anak dia. Tapi dalam posisi itu dia berani untuk menjatuhkan keputusan, menonaktifkan dan kemudian menjadikan dia sebagai tersangka, walaupun tentunya secara struktural dia sebagai Kapolri dan kemudian anggota polisi lain adalah anak-anak dia, tapi dia mampu memisahkan itu bahwa ini perbuatan pidana. baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Apa makna di balik pertemuan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan hari ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat siang Mas Hanta. Mas Hanta, tadi sudah selesai pertemuan antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Ada poin-poin menarik yang disampaikan dari Ketua Umum Partai Nasdem maupun juga dari Ketua DPP PDI Perjuangan. Salah satunya adalah yang dikatakan bahwa ini bukan pertemuan, ini adalah pertemuan awal dan diharapkan bisa dilanjuti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ingin tahu Mas Hanta, bagaimana dari pengamatan Anda terkait dengan pertemuan antara Nasdem dan PDI Perjuangan pada siang hari ini? Ya, pertemuan dua partai strategis dalam dinamika politik menjelang 2024 ini bukan hanya memiliki makna penting bagi kedua partai itu. Bagi saya, ini juga memiliki data yang amat penting untuk menentukan peta politik koalisi 2024 mendatang di Pilpres. Karena dua partai ini termasuk partai yang sangat menentukan peta politik. Betul bahwa makna keduanya yang bisa kita baca adalah soal normalisasi hubungan dua partai yang kerap mungkin sebagian menganggap ada hubungan yang kurang mesra, katakanlah cukup dingin dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan pertemuan ini memang terjawab bahwa itu bisa meruntuhkan semua pandangan itu bahwa dua partai ini bisa bekerja sama. Yang kedua, bagi PDIP maupun bagi Nasdem, ini mengirim pesan pada kita semua bahwa kedua partai ini memang membutuhkan, meskipun PDI Perjuangan sudah memiliki tiket eksklusif bisa maju sendiri, tapi mengirim pesan masih butuh teman koalisi. Begitu juga bagi Nasdem, sejak awal di Breaking News juga di Metro TV sebelum saya mengatakan, bagi Nasdem, PDIP adalah mitra koalisi prioritas utama dalam bacaan saya yang akan prioritas dituju. Ketimbang sebelumnya kita kerap membicarakan tentang PKS, Demokrat, tapi PDIP menurut saya adalah tujuan utama. Itu yang bisa dibaca. Yang kedua, hal penting makna yang dibaca adalah, yang ketiga, Nasdem adalah partai pertama yang dikunjungi oleh PDI Perjuangan, oleh Mbak Puan yang diperintahkan oleh Ketua Umum Megawati. Artinya apa? Nasdem memiliki posisi amat penting bagi PDI Perjuangan. Meskipun Nasdem bukan partai nomor 2 setelah PDI Perjuangan. Nah, begitu juga bagi tadi yang saya katakan, bagi Nasdem sebaliknya. PDI Perjuangan adalah partai mitra koalisi yang strategis yang menjadi prioritas. Nah, yang perlu dibaca lebih dalam selain ini menurut saya, Zakia, adalah apa arahnya ke depan.
bagaimana peta koalisinya hari ini. Kalau kita baca adalah ada 9 partai ya yang bisa punya kursi di parlemen, yang bisa menentukan. Kenapa saya mengatakan 2 pertemuan ini sangat menentukan? Menentukan menjadi 2 poros atau 3 poros, dan siapa poros ketiga itu sangat ditentukan oleh 2 partai itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang ada 9 partai sudah mengelompok menjadi 3 sebenarnya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3, itu satu poros atau polar. Polar kedua adalah Gerindra dan PKB. Polar ketiga belum terjadi. Nah, polar ketiga ini berpotensi meskipun kita tidak bisa buru-buru, tetapi ada tendensi yang cukup kuat dibentuk oleh 2 partai ini memungkinkan, yaitu antar PD Perjuangan dan Partai Nasdem. Nah, tinggal PKS dan Demokrat tentunya yang belum punya kawan dan harus memilih ke salah satu. Oke, begitu, baik. Tetapi kalau melihat tadi Anda katakan begitu ya, padahal kalau bisa dilihat PDI Perjuangan bisa berdiri sendiri begitu dengan jumlah kursi yang ada. Tetapi antara Nasdem dan PDIP ini sebenarnya siapa yang saling diuntungkan jika memang akhirnya kemudian membentuk poros ketiga ini? Keduanya menguntungkan. Relasinya simbiosis politik mutualisme, saling menguntungkan. Tinggal nanti tantangannya adalah persoalan kandidatnya, namanya siapa. Syarat dari kedua ini seperti saya katakan tadi, keduanya membutuhkan peta dari jalinan kerjasamanya. Zakia, dalam politik Indonesia, variabel yang sangat menentukan dalam bentuk koalisi kita belajar di era reformasi, satu adalah soal ideologi. Kenapa menjelaskan PD Perjuangan sejak awal tidak mau dengan PKS? Mungkin faktor ideologi. Dengan Nasdem itu mereka sama-sama partai nasionalis, partai tengah yang sangat mungkin bergabung. Yang kedua, dari sisi kedekatan, meskipun belakangan ya kita lihat ada dinamika politik, tapi Ibu Mega dan Pak Surya Paloh ini saya kira kawan politik yang bersama punya sejarah yang panjang. Dan ini juga menjadi variabel kemungkinan akan terjadinya, meskipun tidak bisa disimpulkan secepat dengan buru-buru. Yang ketiga, dari 2 partai ini yang juga menjadi faktor penting adalah secara historis tadi seperti saya katakan mereka punya sejarah panjang. Kenapa? Sebaliknya saya menjelaskan kenapa Partai Demokrat menjadi variabel yang sulit untuk bergabung dengan PD Perjuangan karena itu tadi, karena secara historis mereka memang tidak pernah bersama di era reformasi. Nah, untuk 2 partai ini selalu bersama. Sejak berdirinya Nasdem itu dengan PD Perjuangan bersama di pemerintahan Pak Jokowi. Dan yang keempat, biasanya variabel yang sangat menentukan terbentuknya koalisi partai-partai di Indonesia adalah soal nama yang persatukan kandidat. Nah, ini juga dalam konteks jangka panjang tidak buru-buru kalau kita membaca peta tendensinya. Ada irisan. Kalau kode-kode politik yang disampaikan Pak Surya kan kencang sekali. Salah satu, kita masa mau melarang Mbak Puan untuk maju. Kemudian Mbak Puan juga dilirik oleh Bang Surya. Kira-kira itu ada poin. Di sisi yang lain kita tahu Nasdem juga ada nama-nama yang sudah disebutkan 3. Jadi dari nama yang muncul di Partai Nasdem, saya kira ada 3 nama di Partai Nasdem itu sangat mungkin ya, meskipun tidak 100% kita harus menyimpulkannya, satu di antara nama dalam Rakernas Partai Nasdem itu mungkin saja nanti akan bersanding dengan Puan Maharani misalnya kalau kemudian bicara dalam tataran nama. Oke, baik. Tadi juga salah satunya apa yang dikatakan Surya Paloh, masa sudah ada pertemuan seperti ini, masa tidak ada dalam radar begitu ya. Itu tadi salah satu kode juga yang disampaikan. Baik, Mas Anto, nanti kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin menyapa dulu ada rekan kami Marcelina Tumundo yang berada di Nasdem Tower untuk melaporkan apa situasi saat ini dan bagaimana tadi jalannya pertemuan. Marcelina, seperti apa tadi jalannya pertemuan antara Surya Paloh dan juga Puan Maharani? Zakia, pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh tadi berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 2,5 jam dari jam 11 siang sampai sekitar pukul 13.30 ini. Dan dari pantauan kami dan bagaimana tadi disampaikan dalam konferensi pers bahwa pertemuan kali ini, silaturahmi kali ini dibalut dengan nuansa kekeluargaan. Kita bisa melihat juga gestur sambutan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ini penuh dengan rangkulan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Puan Maharani ini ada beberapa jamuan yang begitu disiapkan oleh pihak DPP Partai Nasdem, dan ia pun menyebut ada kedekatan seperti keluarga dengan pihak Partai Nasdem, khususnya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menariknya pertemuan ini memang
memang terjadi di tengah cukup kerasnya berhembus isu adanya ketegangan di antara Partai Nasdem dan juga PDI Perjuangan. Seakan tadi ditunjukkan oleh kedua partai politik ini bahwa hubungan keduanya ini sangat dekat, dan tadi disampaikan juga oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahwa secara historis memang keduanya memiliki kedekatan, menjadi rekan koalisi selama 2 periode masa pemerintahan Joko Widodo dan juga menjadi rekan sejawat begitu, atau juga saling berkunjung ketika pertama kali Nasdem menjadi partai politik di tahun 2011 yang lalu. Nah, terkait dengan pertemuan tadi, apa saja hasilnya sudah disampaikan dalam konferensi pers. Salah satu hal yang memang cukup menarik adalah ketika disampaikan oleh Surya Paloh bahwa baik dirinya ataupun Puan Maharani ini sepakat bahwa pertemuan pada hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Nampaknya akan ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti baik oleh Partai Nasdem maupun PDI Perjuangan. Kemudian keduanya juga bersepakat bahwa sama-sama ingin menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang. Tentunya secara internal kedua partai politik ini memiliki strateginya masing-masing, dan keduanya juga sepakat agar dapat membangun optimisme dan juga memberikan edukasi ataupun pendidikan politik kepada masyarakat untuk bisa menyambut pemilu serentak 2024 mendatang ini dengan riang gembira. Dan selain itu juga tadi disampaikan oleh Puan Maharani bahwa ini merupakan kunjungan pertama dari DPP PDI Perjuangan dalam rangka menjalankan mandat Rapat Kerja Nasional PDIP, yang mana Partai Nasdem ini menjadi partai politik pertama yang dikunjungi oleh PDI Perjuangan, dan selanjutnya tentu akan ada komunikasi politik lainnya yang dijalin oleh PDI Perjuangan ataupun oleh Partai Nasdem. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas laporannya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Hanta Yuda, pengamat politik. Mas Hanta, masih bersama kami? Ya, masih. Baik. Baik, Mas Hanta, seperti tadi Anda katakan ya, banyak kode-kode begitu ya tadi yang disampaikan dalam konferensi pers. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan, ini mereka sama-sama rekan koalisi, tetapi sering sekali hubungannya dikatakan seperti tegang begitu, kurang mesra. Nah, tetapi kemudian apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini yang kemudian Anda melihat ke depannya bahwa nanti koalisi antara Nasdem dan PDIP ini apakah bisa berjalan dengan mulus? Apakah kemudian akan terjadi lagi ketegangan? Berapa persen sebenarnya peluangnya kalau Anda melihat, Mas Hanta? Iya, potensinya besar. Tentu kalau kita membandingkannya masih 50-50 ya, Zakia. Karena catur politiknya begini. 9 partai itu, KIB terdiri dari Golkar, PAN dan P3 itu kan satu. Mereka sudah punya nama, katakanlah ada berbagai macam nama, ada Erlangga, kemudian Ganjar disebutkan di sana. Kemudian ada Gerindra dan PKB yang sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, lebih kurang begitu. Nah, yang ketiga, bagi Nasdem itu kan ada nama 3 antara Prabowo, kalau Prabowo tidak masuk, tentu antara Ganjar dan Anies yang mungkin masuk ke salah satunya. Kalau Anies, mungkin kawan koalisinya Nasdem adalah Demokrat dan PKS yang tersisa. Itu berpotensi membentuk koalisi di luar pemerintahan, dia 3 partai membentuk sendiri. Nah, ini opsi yang bagi Nasdem bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, bisa bergabung dengan Demokrat dan PKS, atau yang ketiga bergabung bersama KIB. Kalau KIB, dugaan saya, bacaan saya bukan Anies namanya. Kita mulai masuk ke nama Rakernas. Bukan saya prediksi, tapi ini udah nama di Rakernas Partai Nasdem. Kita bicara lebih jauh sedikit. Kalau misalnya dengan salah satu ini Demokrat dan PKS, itu jelas kemungkinan besar Anies. Bisa juga Ganjar kalau tidak keluar ke tempat lain. Nah, yang menarik dengan PDI Perjuangan, kita dengar di PDI Perjuangan kan santer juga tidak begitu kuat nama Ganjar karena ada nama Mbak Puan. Kalau misalnya dipasangkan Ganjar dan Puan, ini mungkin komposisi atau kombinasi yang menyulitkan bagi Partai Nasdem untuk bergabung. Tetapi kalau dari 3 nama itu Andika atau Anies, bahkan Anies dan Puan atau Puan Anies, itu ada salah satu titik temu yang bisa mempersatukan 2 partai ini lebih jauh untuk bekerja sama. Kita bicara lebih konkret kan bicara tentang nama.
tentang faktor elektabilitas, tentang prospek elektoral. Jadi ini yang saya kira menjadi variabel yang sangat menentukan dua partai ini bisa lanjut dalam kerjasama yang lebih serius. Kalau ditemukan dengan titik nama yang tadi saya katakan, Pak Surya sudah membuka ruang. Kemungkinan Mbak Puan, PDI Perjuangan juga saya kira punya nama beririsan dengan nama-nama di Rakernas Partai Nasdem. Begitu, Zakia. Oke, berarti 3 nama dalam Rakernas Partai Nasdem ini ada sebenarnya yang juga sudah diincar begitu ya oleh PDI Perjuangan, dan juga tadi Partai Nasdem mengatakan tidak menutup kemungkinan juga peluang untuk disandingkan dengan Puan Maharani itu sendiri. Kita akan lihat seperti apa, apakah ini nanti pertemuan ini akan berujung pada adanya poros ketiga atau akan ada poros lainnya. Kita akan nantikan bersama-sama. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Apapun masih mungkin terjadi. Betul, masih dinamis bisa terjadi. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetap bersama kami akan melanjutkan program-program kami selanjutnya. Terima kasih, saya Zaki Arfan. Selamat siang, sampai jumpa.